saya hari ini menyampaikan beberapa hal, mungkin nggak bisa semuanya, mengenai sistem pendidikan di Universitas Indonesia. Saya udah tadi dikenalkan ya, biasanya saya dipanggilnya Bu Ratna. Oke. Sebenarnya Direktorat Pendidikan tuh ngapain ya kira-kira? Jadi kami mengurus semua administrasi dari Anda masuk, jadi Anda kan kemarin sempat daftar, terus kemudian dari PMB, terus disuruh praregistrasi kan ya. Nah dari prarek sampai dengan Anda jadi alumni, minta legalisir ijazah dan sebagainya, minta keterangan bahwa Anda pernah sekolah di sini dan seterusnya. Semua administrasi pendidikan dilakukan di Direktorat Pendidikan. Jadi Anda bakalan harus berhubungan dengan kami, tapi biasanya lewat fakultas. Jadi Anda minta ke fakultas untuk mengurus hal-hal yang perlu diurus. Jadi nggak setiap anak datang ke Direktorat Pendidikan juga sih, ya seperti itu. Oke, yang pertama, di sini operatornya sudah boleh ditayangkan, ya. Oh, ya, terima kasih. Ya, hari ini akan dibahas adalah mengenai struktur dan kebijakan akademik, mata kuliah universitas, dan sistem SKS. Ketiga hal ini pernah dengar nggak? Pernah? Yang nggak tahu yang mana? Apa saya nggak dengar kali ya? Kalau untuk kebijakan, struktur dan kebijakan akademik mungkin akan saya sampaikan ke Anda. Kemudian mata kuliah universitas. Pernah dengar nggak UI nggak ada mata kuliah universitas? Seperti apa? Pernah? Bagus dong ya, belum kuliah udah pernah ya. Oke. Kemudian sistem SKS. Tahu nggak sistem SKS? Tahu ya? Oke. Jadi nggak usah jelasin dong sayanya. Perlu. Oke. Saya panggilnya apa ya ke Anda adik-adik? Sebenarnya secara umur sih anak-anak ya. Cuma bisa dikatakan adik-adik, saya lebih senang manggilnya adik-adik. Karena kan saya juga alumni UI ya. Jadi kakak kelas tua, tapi waktu saya masuk kuliah mungkin Anda belum lahir. Yang pertama struktur dan kebijakan. Nah, beban studi dan masa studi. Ini sangat penting ya. Anda harus menyelesaikan berapa SKS untuk lulus untuk S1? Ada di depan tuh. 144, boleh lebih enggak? Boleh. Sampai dengan? Itu contekannya ada di depan loh. Oh enggak di sini ya? Enggak sesuai ya? Oke. Halaman yang mana ya, Mas? Beban studi, ya udah oke. Udah ada ya, contekannya udah di depan ya. Kemudian Anda menyelesaikannya untuk 8 semester untuk S1. D3 itu di bawahnya. D4 sama dengan S1. Ya, kemudian rancangan mata kuliah, jadi dirancangnya dalam 8 semester. Tapi Anda boleh menyelesaikan dalam 7 semester. Tapi paling lambat 12. Kalau apa yang terjadi kalau lewat 12 SKS ya kira-kira? Enggak? Akan dikeluarkan ya di DO. Saya tidak berharap, tadi sambutan dari Bu Agustin juga tidak berharap. Kami sangat berharap Anda kesini lagi di ruangan ini untuk diwisudakan ya. Jadi hati-hati. Anda memang tidak bisa belajar terus seperti yang disampaikan oleh Bu Agustin. Akan tetapi belajar juga penting ya. Jangan sampai Anda melalaikan bahwa Anda tuh harus lulus loh. Maksimal 12 SKS. 12 semester. Kemudian sebenarnya di dalam memberikan
pendidikan di kita, waktu Anda SMA juga ada kan yang namanya kurikulum ya. Kurikulum itu adalah satu rencana pendidikan di mana dari rencana sampai dengan evaluasi. Di dalamnya ada prosesnya, ada tujuannya, ada prosesnya, ada penilaiannya dan sebagainya. Keseluruhannya itu yang disebut dengan kurikulum. Nah, kurikulum yang Anda hadapi, yang Anda harus ikuti sesuai dengan prodinya. Karena yang membuat kurikulum adalah program studi. Jadi, nanti Anda akan mengikuti kurikulum yang dibuat oleh prodi dan untuk angkatan Anda. 2022 saya nggak ingat fakultas mana yang baru ya. Oke. Yang berikut adalah struktur dari mata kuliah. Nah, dari kurikulum itu salah satunya adalah ada susunan mata kuliah ya. Ini maaf ya, saya melihatnya agak lebar nih ke sana kemari. Kalau Anda merasa saya kok nggak dilihatin sama Bu Rata, mohon maaf. Tapi banyak sih. Saya kalau kelas maksimum 200-an lah pernah. Gak pernah ribuan. Tapi gak apa-apa ya. Dengarkan ya, perhatiin ya. Oke, terima kasih yang sebelah sini. Sebelah sana? Perhatiin gak yang sebelah sana? Perhatiin. Oke deh. Saya gak nyebutin semuanya. Mata kuliah ini ada yang mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, nanti sebenarnya kita juga ada Kampus Merdeka. Mungkin Anda pernah dengar. Nah, Kampus Merdeka nanti akan dijelaskan oleh Pak Asta setelah Pak Gatot ya. Nah, mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib itu ada di sini ada beberapa. Mata kuliah universitas, wajib universitas, kemudian mata kuliah wajib rumpun. Kemudian mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib prodi. Mata kuliah wajib universitas yang mengurus pengelolanya ada di Direktorat Pendidikan. Sementara yang lain ada yang di rumpun. Rumpun itu kira-kira apa ya? Anda tahu nggak Anda masuk ke rumpun mana? Di UI ada berapa rumpun? Ada yang tahu? 2. Apa aja? Ya? Sosial humaniora dan saintek. Kesehatannya di mana? Oke, jadi ada 3 ya. Rumpun kesehatan, rumpun sosial humaniora dan saintek. Jadi yang terlihat jelas itu di kesehatan. Punya beberapa mata kuliah yang diikuti oleh semua fakultas yang tergabung di rumpun tersebut. Begitu juga untuk sosial humaniora dan begitu juga untuk saintek. Kalau mata kuliah fakultas yang dikelola fakultas. Jadi semua mahasiswa yang tergabung di fakultas tersebut harus mengambil. Kemudian kalau prodi menentukan ini loh mata kuliah wajibnya. Nah, kira-kira mata kuliah wajib tuh harus harus lulus nggak ya? Harus diikuti dan lulus nggak? Iya, kalau wajib harus. Oke, kemudian yang berikutnya, ini sudah disampaikan bahwa mata kuliah wajib itu Anda harus lulus karena ini adalah yang menentukan kemampuan yang Anda harus miliki di prodi tersebut. Jadi sudah disusun kurikulumnya, diberikan mata kuliah wajib supaya Anda bisa mempunyai kemampuan sesuai dengan program studi yang Anda masuk. Ya. Saya kan jaraknya agak jauh ya dengan Anda ya. Boleh buka masker ya? Gak apa-apa kan? Oke. Saya agak ngos-ngosan kalau ngomong pakai masker. Agak lega, maaf. Enggak deket ya, boleh ya? Gak apa-apa ya? Gak nyampe kan sampai situ ya? Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan tanyakan. Insya Allah saya bisa jawab. Nah, ini sebenarnya tahun lalu itu banyak banget yang nanya nih jalur cepat.
Jadi di UI itu ada program jalur cepat. Jalur cepatnya itu bisa dari sarjana ke magister atau sarjana ke doktor. Nah, aturannya nanti aturannya nanti Anda bisa diberitahukan oleh prodinya, dan penentuan Anda mengikuti jalur cepat atau tidak itu enggak sekarang, nanti di semester 5 atau semester sekitar itulah. Ya, bagi Anda yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi itu ada kemungkinan untuk memasuki jalur ini. Yang berikut adalah maaf, tolong yang PPT-nya. Ada registrasi akademik dan registrasi administrasi. Nah, ini hati-hati. Saya hari ini ke sini tuh sekalian mengingatkan ke adik-adik semuanya bahwa kalau Anda lalai itu akibatnya fatal. Misalnya Anda tidak mendaftar, jadi setiap semester itu kan Anda harus mengambil mata kuliah ya. Untuk itu kan Anda ada yang namanya perwalian dan Anda harus mengisi. Mengisi nanti ada sistemnya namanya SIAK-NG. Mengenai SIAK-NG itu akan dijelaskan ke Anda pada saat OBM. OBM itu 22 sampai 24. Nah, sekarang apa bahayanya kira-kira Anda enggak registrasi? 2 kali berturut-turut Anda statusnya kosong, Anda nanti dianggap mengundurkan diri atau memang tidak mau teruskan di kita. Kalau Anda mau ngurus bisa mengundurkan diri, kalau tidak di DO. Jadi hati-hati ya, jangan sampai enggak masuk, enggak mendaftar. Jadi ini banyak sekali yang menghadapi hal ini yang saya perhatikan. Nah, kemudian kalau itu adalah registrasi akademik, dibarengin dengan membayar registrasi administrasi. Jadi ini jangan sampai kelupaan ya adik-adik sekalian. Kemudian status akademik ini ada beberapa. Jadi status yang tidak ada masalah bisa ikut kuliah itu harus dalam kondisi statusnya aktif. Ada juga statusnya cuti. Ada juga statusnya adalah kosong, tadi saya sampaikan. Ada juga statusnya overseas. Jadi kalau misalnya Anda mau mencoba exchange dengan sekolah lain di luar negeri, Anda bisa dinyatakan sebagai status overseas. Hanya saja kalau status overseas itu Anda tidak bisa mengambil mata kuliah di kita. Atau tepatnya tidak bisa memasukkan nilai di semester tersebut. Jadi harus Anda keluar tapi statusnya overseas dan istilahnya sih aktif tapi di luar sekolah, di luar UI. Kira-kira demikian. Kemudian cuti dan tidak aktif kosong tadi. Cuti Anda berhak 2 kali, 2 semester. Ya. Anda masa pendidikannya tadi saya sampaikan 7 semester itu paling cepat. Paling lambat tadi berapa? 12 ya. 12 itu berarti itu yang aktif semua. Di luar itu Anda masih boleh cuti 2 kali. Cuti itu tidak termasuk masa studinya itu. Jadi masih boleh, tapi cuti itu harus ada alasan tertentu ya. Ya nanti Anda tahu misalnya Anda kayaknya semester ini sakit, jadi Anda sampaikan bahwa semester ini saya tidak bisa mengikuti perkuliahan, cuti 1 semester. Maksimum 2 semester. Jadi hati-hati juga, jangan sampai Anda sakit pusing kepalanya, ya udah saya cuti aja, jangan ya. Nanti jatah Anda cuma 2 kali nih, nggak bisa lama-lama. Oke. Kemudian yang kosong tadi saya udah sampaikan. Nah, di Direktorat Pendidikan, ini sebenarnya saya ambil dari peraturan rektor yang isinya cukup banyak. Nah, nanti saya berbagi dengan Pak Gatot. Pak Gatot juga nanti akan menyampaikan beberapa hal. Akan tetapi di sini saya segitu saja dulu yang kira-kira menurut saya Anda perlu mengetahui. Nah, kalau untuk mata kuliah universitas, adalah mata kuliah yang dikelola oleh universitas, kebetulan Direktorat Pendidikan.
Ini adalah apa nih? Jadi mata kuliah yang dapat selain vokasi. Ada adik-adik yang dari vokasi enggak? Enggak ada? Vokasi? Enggak masuk hari ini? Kemarin ada sih. Oke. Jadi yang untuk mata kuliah wajib universitas hanya diberikan untuk anak-anak S1. Ya. Nah, di sini jadi ini mengandung unsur internalisasi, nilai-nilai dasar kehidupan. Jadi lebih kepada soft skill yang tadi disampaikan oleh Ibu Agustin. Anda memang penting sekali untuk mendapatkan atau memperoleh bidang ilmunya, kemampuan bidang ilmu, hard skill ya, kognitifnya. Tapi Anda juga perlu mendapatkan afektif atau soft skill-nya juga. Nah, di dalam mata kuliah universitas akan diberikan soft skill tersebut. Ya, bagaimana Anda berinteraksi dengan teman-teman satu kelompoknya, bagaimana Anda bisa memimpin di antara teman-temannya, bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan membawakan suatu materi dan sebagainya. Itu akan Anda pelajari di mata kuliah wajib universitas. Nah, mata kuliah wajib universitas itu ada tiga ya. Oke. Jadi ada yang disebut dengan MPKT. Enggak sama ya? Sudah halaman berikut. Oh, maaf. Mana ya? Sebelum agama, sebelumnya. Ya. Cuti terus profil ya. Terus ini ya. Ya, oke, ini. Jadi ada 3 itu MPKT. MPKT itu Anda nanti akan diberikan materi-materi termasuk di dalamnya adalah Pancasila, kewarganegaraan, nilai-nilai UI, filosofi, pendidikan dan sebagainya. Nah, di sekolah lain masih dengerin nggak? Oke. Benar nih? Sip. Gak suaranya ini luar sih ya, jadi suara-suara noise-nya itu banyak. Maaf, soalnya saya juga nggak bisa keliling semua ke Anda ya. Cuma kalau udah ngantuk, coba kita usahakan untuk tidak ngantuk. Biasanya sih saya suruh Anda berdiri, tapi nggak perlu dulu kan? Bisa ya? Masih bisa ya? Oke. Nah, kemudian tadi MPKT tadi itu ada yang Oke. Jadi MPKT itu ada beberapa materi yang di sekolah lain itu diberikan per mata kuliah. Jadi satu mata kuliah masing-masing. Misalnya Pancasila satu mata kuliah. Kemudian kewarganegaraan satu mata kuliah. Akan tetapi di UI itu tidak digabung, diintegrasikan dalam satu mata kuliah yang di dalamnya ada Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga agama. Agama itu nanti dijelaskan ada beberapa, semua agama ada kok insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggris ini Anda itu ya adik-adik semuanya hanya mengikuti ujian IPT. Nilai yang Anda peroleh di IPT akan dikonversikan dan masuk ke mata kuliahnya. Anda dibebaskan 2 semester untuk tidak usah mengulang. Maksudnya gini, misalnya semester kan nanti Anda September, Oktober, November itu ada ujian IPT. Diselenggarakan oleh UI. Anda tinggal ngikut. Nah, setelah itu misalnya Anda tidak lulus atau tidak mencapai nilai C atau Anda tidak mengikuti, Anda masih boleh ikut di semester genapnya. Lapor tapi ya. Kan kita harus tahu Anda ada masalah nggak waktu mengikuti ujian IPT pertama. Jadi setelah Anda itu pada saat semester genap, Anda tidak perlu mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Nanti nilainya akan diganti. Ada perbaikan nilai untuk semester 1-nya. Paham nggak kira-kira yang saya maksud?
Jadi kalau Anda di semester 1 tidak berhasil mendapatkan nilai C atau di atasnya, Anda tidak perlu mengambil lagi di semester genap. Karena nanti Anda ikut ujian IPT lagi di semester genap karena Anda berhak 2 kali, nilai Anda yang semester genap itu akan memperbaiki nilai yang di semester pertamanya. Kira-kira paham ya? Oke nggak? Oke, sip. Gak apa-apa satu orang bilang oke, saya anggap semuanya oke. Nah, yang saya hadapi selama ini, IPT itu kan sebenarnya ujiannya online. Sehingga dan setiap Sabtu dan Minggu selama 3 bulan itu, Anda boleh milih. Yang milih Anda, bukan kita yang menentukan. Permasalahannya, pernah ada mahasiswa saya, perwaliannya sama saya. Pada saat bahasa Inggris ujian IPT, dia mengalami permasalahan. Secara sistem dia nggak bisa masuk karena sistem online. Dan dia tidak bisa mengikuti di hari H dia ujian tuh dia tidak bisa mengikuti dan akhirnya dia tidak dapat nilai bahasa Inggrisnya. Di semester 2 nanti saya jelaskan ada evaluasi, dia kena bahasa Inggris nilainya belum masuk. Nah, jadi kalau ada masalah dengan IPT karena ini adalah online, Anda tidak ketemu dengan guru, Anda tidak ada kelas, tolong disampaikan ke fakultas sesegera mungkin. Begitu Anda tidak mendapatkan atau tidak bisa ujian, Anda langsung lapor ya fakultas. Karena anak-anak bimbingan saya itu bilang, saya kan nggak kenal teman-teman, saya nggak tahu harus lapor kemana. Kasihan kan ya, kalau kayak gitu ya, kena evaluasi dia. Sehingga kalau Anda merasa ada masalah atau Anda mengalami masalah dengan IPT bahasa Inggris ini ujian, tolong segera lapor ke fakultas. Karena Anda masih bisa ngulang, maksimum Anda boleh 2 kali. Setelah itu gimana Bu kalau nggak lulus juga, terpaksa Anda ujian sendiri. Nah, kemudian kalau udah lewat semester 2, semester 3, semester 4 dan seterusnya itu Anda tidak bisa lagi mengganti nilai yang semester pertama. Jadi harus mengambil kembali bahasa Inggrisnya. Artinya kesempatan untuk cum laude udah nggak dapat. Karena salah satu syarat cum laude nggak boleh ngulang. Jadi hati-hati ya. Persiapkan baik-baik karena Anda boleh milih. Oke. Kemudian agama yang berikutnya, halaman berikutnya, di agama ini sudah disampaikan ada beberapa ya. Jadi Anda harus mengikuti sesuai dengan agamanya Anda. Kemudian bahasa Inggris tadi saya sudah jelaskan panjang dan kali lebar kali tinggi. Nah, kalau misalnya Anda tidak lulus dengan 2 kali yang diselenggarakan UI, Anda boleh ujian di tempat yang lain asal itu sesuai dengan standarnya UI. Di situ ada misalnya TOEFL ataupun di IELTS ya. Ini nanti kalau Anda ragu-ragu, boleh nggak ya di sini ujian supaya bisa diganti? Silakan tanyakan ke fakultas, nanti akan teruskan ke kami. Ya, lagi yang penting ya. Penilaian bahasa Inggris itu akan ditentukan oleh satu lembaga yang sudah biasa menangani hal ini. Jadi nilai Anda yang diperoleh di IPT itu akan dikonversi oleh satu lembaga bahasa dan akan dikirimkan ke kami sebagai nilai Anda. Bisa A, B, atau C ya. Bahasa Inggris udah, MPKT juga, ini mungkin MPKT ya, tadi sudah dijelaskan. MPKT itu di situ ada bahasa Inggris, Pancasila, ada kewarganegaraan, kemudian karakter, jadi pendidikan karakter ya MPKT ini. Kemudian ada kewirausahaan dan Anda akan bisa mengambil salah satu MOOCs. MOOCs itu apa ya? Pak Gatot nanti ngejelasin. Ada nggak penjelasannya Pak? Oh enggak ada, ya udah nanti di OBM ya. OBM tanggal 22 sampai 24. Ya. Dan yang berikutnya adalah sistem SKS ya.
Ya, satuan, jadi SKS satuan kredit semester adalah yang selanjutnya disingkat dengan SKS huruf kecil kalau satuan. Kalau sistem kredit semester SKS-nya huruf besar, itu perbedaannya. Jadi nanti kalau Anda mengambil mata kuliah, di situ ada mata kuliahnya, kemudian ada jumlah SKS-nya. Artinya jumlah SKS itu nanti menunjukkan bahwa Anda harus belajar berapa lama untuk mata kuliah tersebut. Nah, contohnya nih, misalkan untuk pembelajaran kuliah tatap muka ya. Anda nanti semester baru tatap muka kan ya, nggak online. Nah, kalau misalnya tatap muka, artinya Anda satu SKS itu sebenarnya dihargai 170 menit. 170 menit itu dibagi kalau tatap muka 60 menit tatap mukanya, kuliahnya, 50 menit tatap muka, 60 menit untuk tugas mandiri, 60 menit tugas terstruktur. Totalnya 170. Jangan menganggap misalnya, oh saya ambil semester ini 20 SKS, berarti saya cukup belajar 20 jam. Enggak gitu hitungannya. 20 SKS berarti nanti Anda kalikan 170 menit per minggu misalnya. Ini kan hitungan per minggu. Jadi kalau Anda mengambil 24 SKS itu bisa kewalahan sih kalau yang saya lihat. Apalagi kalau misalnya fakultas yang punya praktikum, ya segala macam yang mungkin gak hanya tatap muka, ada arti SKS-nya berbeda-beda. Itu bakalan, kalau benar-benar mengikutinya itu bakalan sulit, bakalan habiskan waktu Anda. Nah jadi hati-hati pada saat pengambilan SKS, setelah melewati semester 1, 2 Anda bisa memilih, kecuali beberapa fakultas yang dari rumpun kesehatan sudah fix tiap semesternya. Tapi yang lain biasanya bisa mengambil sesuai dengan kemampuan dan kemauan Anda. Oke. Pengertian satu SKS tadi udah dikasih tahu ya. Jadi untuk tatap muka tadi 170 itu dibagi, tapi seperti praktikum itu dan kuliah daring itu tidak ditentukan. Maksudnya itu keseluruhannya 170. Nanti koordinator atau dosen pengampu yang akan mengatur 170 menit itu seperti apa untuk daring dan untuk praktikum. Jadi beda ya antara tatap muka dengan kuliah daring atau praktikum, kerja lapangan dan sebagainya agak berbeda. Juga seminar juga berbeda. Kalau nggak salah 100 dengan 70. Nanti Anda bisa lihat PPT ini kalau nggak salah bisa dimintain deh, minta terus Anda lihat ya. Oke, mungkin itu yang terakhir mungkin ya, bahwa saya mau mengingatkan Anda itu lumayan berat soalnya. Anda nanti mengenai evaluasi hasil pembelajaran itu akan disampaikan oleh Pak Gatot. Akan tetapi saya mau mengingatkan ini karena ini akan menjadi concern kami di Direktorat Pendidikan, karena kalau misalnya Anda harus dinyatakan DO atau mengundurkan diri harus ke kami. Ini setiap tahun Anda akan dievaluasi. Di sini disebutkan bahwa tahun pertama, dua semester pertama, itu Anda harus mencapai 24 SKS. Di mana harus nilainya itu C minimal. Dulu ada C minus, sekarang nggak ada. C minimal. Artinya dalam 2 semester ini, rata-rata Anda begitu masuk semester 1 sekitar 18 sampai 20 SKS. Jadi sebenarnya semester 2 tinggal memasukkan 4 SKS, itu sudah aman. Tahun pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tahun kedua Anda dievaluasi lagi di ujung. 48 SKS. Jadi setelah 4 semester Anda harus mencapai berapa SKS? 48 minimal.
Harusnya kurikulum Anda itu tidak semepet itu. Jadi biasanya rata-rata satu semesternya itu 20 sampai 18. Artinya kalau sudah sampai dengan semester 4 itu bisa sampai sekitar 80 SKS kan? Nah, di mana dari 80 SKS itu Anda harus mengumpulkan 48 untuk lolos dari semester tahun tersebut. Jadi ini Anda dievaluasi terus nih. Semester 6, semester 8, semester 10 dan akhir. Itu pada saat semester 12. 12 itu udah terakhir. Kecuali yang Anda yang ikut mengambil cuti. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Udah cukup nggak sih waktunya?